Dari firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini yaitu daripada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 hinggalah ayat 14. Ayat 12 berkata begini, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Naiklah mereka ke ruang atas ataupun upper room, tempat di mana mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus bin Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Tema yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi ini yaitu jadikan duduk di rumah menjadi duduk dengan Allah. Jadikan duduk di rumah menjadi duduk dengan Allah. Saya ulang sekali lagi. Jadikan duduk di rumah menjadi duduk dengan Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi, rasa bimbang dan rasa takut penduduk di dunia ini melanda semua orang akibat pandemik COVID-19. Banyak negara yang mengambil tindakan ataupun keputusan untuk lockdown, social distancing, bahkan meminta setiap orang untuk dikarantinkan, baik di hospital ataupun di rumah. Baik di negara kita, Perdana Menteri kita menggesa setiap kita supaya duduk di rumah ataupun stay at home. Jadi tema inilah yang berkumandang di setiap perbualan, di setiap template-template yang kita lihat di screen ataupun di TV. Saudara-saudari, duduklah di rumah. Saya berdoa ketika kita duduk di rumah, setiap kita seharusnya semasa PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini ataupun MCO, seharusnya kita ketika kita berada di rumah, seharusnya kita mengalami kesegaran. Kita disegarkan. Walaupun sekarang ini kita tidak bekerja, kita bekerja dari rumah, kita bersama-sama dengan family, kita seharusnya mengalami penyegaran. Dan kedua, kita seharusnya mengalami kebangkitan kembali. Setelah PKP ataupun MCO ini selesai nanti, saya berdoa supaya setiap kita akan mengalami kebangkitan kembali. Dan tinggal di rumah, kita seharusnya mengalami pembaharuan yang baru ataupun kehidupan yang baru. Duduklah di rumah. Jadi pada pagi ini saya ingin mengajak jemaat sekalian melihat aspek daripada firman Tuhan, kebaikan-kebaikan duduk di rumah. Ketika kita di rumah, kita menjadikan duduk di rumah itu menjadi berkat untuk setiap kita. Sesuai dengan tema kita, jadikan duduk di rumah menjadi duduk dengan Allah. Kita tidak hanya duduk kosong, tetapi kita sedang duduk bersama dengan Allah. Stay at home. Firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, ayat 13 berkata, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas ataupun naiklah mereka ke upper room. Pada waktu ini upper room itu sangat penting. Pada zaman Yesus itu upper room itu adalah tempat di mana orang-orang berkumpul, orang-orang fellowship, orang-orang duduk bersama. Nah, ketika kita berada di rumah pada saat ini, saya harap
duduk di rumah itu menjadi berkat. Saya harap duduk di rumah itu merupakan surga bagi kita, bukan neraka. Okay. Nah, daripada ayat yang kita baca sebentar tadi, saya berdoa supaya duduk di rumah itu akan menjadi berkat setiap kita. Kita akan mengalami Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan ketika kita duduk di rumah. Okay. Ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi ini. Bagaimana, mengapakah duduk di rumah itu penting daripada di aspek firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama. Nomor satu, naiklah mereka ke ruang atas, naiklah mereka ke upper room. Upper room itu merupakan tempat perpisahan. Ruang atas itu merupakan tempat perpisahan. Jadikan rumah kita sekarang ini merupakan tempat perpisahan. Katakan sama-sama, tempat perpisahan. Okay. Matius pasal 26 ayat 29 berkata, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerjaan Bapakku. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Itu merupakan perjamuan. Itu merupakan tempat yang terakhir sebelum dia disalibkan, dijatuhkan hukuman. Itu merupakan tempat perpisahan. Upper room merupakan tempat di mana Yesus bersama murid-muridnya berkumpul, membincangkan perjalanan mereka. Di upper room, di ruang atas itu, disitulah mereka mengakhiri hari mereka. Dan di upper room juga merupakan tempat terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Setelah kebangkitan Yesus pada minggu yang pertama, Yesus muncul di upper room, di ruang atas tersebut juga. Setelah minggu kemudian, dia sebelum naik ke surga, sekali lagi dia muncul di upper room, di ruang atas bersama dengan murid-muridnya. Ternyata upper room itu sangat penting. Sangat penting pada zaman ini. Dan di upper room itu, ya saya katakan tadi, merupakan tempat di mana Yesus mengatakan goodbye, ataupun tempat perpisahan dengan murid-muridnya sebelum dia dijatuhkan hukuman. Haleluya. Rumah seharusnya menjadi tempat perpisahan. Artinya saudara-saudari, ketika kita berada di rumah, di stay at home semasa PKP ini, kita memisahkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan yang tidak menguntungkan. Kita pisahkan tabiat-tabiat yang selalu kita buat di luar sana. Mungkin susah untuk kita meninggalkan, kebiasaan-kebiasaan yang kita buat selama ini. Kita selalu melepa dengan kawan-kawan, kita selalu buat itu dan ini dengan sesuka hati. Tapi ketika di rumah, kita pisahkan diri kita. Kita sedang mengalami pemisahan daripada kegiatan-kegiatan ataupun tabiat-tabiat ataupun habit-habit yang tidak menguntungkan kita. Mungkin selama ini kita berkawan dengan orang-orang yang selama ini sedang selalu mencari kesempatan atas diri kita. Ketika kita berada di rumah, renungkanlah diri kita. Masanya kita untuk bersendirian. Masanya untuk kita reflect diri kita. Kita mengambil masa ini untuk memisahkan diri kita daripada dunia-dunia yang kita selalu lakukan untuk diri kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan murid-murid Yesus setelah perpisahan itu. Tetapi yang kita tahu adalah setelah mereka mengalami perpisahan di ruang atas itu, murid-murid Yesus diceritakan dalam Alkitab, mereka melayani dengan penuh keyakinan,
penuh keberanian, penuh urapan, penuh kuasa. Mereka pergi ke serata dunia untuk memberitakan Injil. Masa kita di rumah, kita pergunakan sebaik yang mungkin. Membaca Alkitab, membuat refleksi diri kita. Mendekat dengan Tuhan. Masa kita memisahkan diri kita daripada dunia. Dan setelah PKP ini selesai nanti, setelah dunia sudah menemukan vaksinnya nanti, ketika kita keluar dari rumah, kita akan melakukan suatu pekerjaan, satu kehidupan yang luar biasa. Kita disegarkan. Mungkin kita tidak lagi akan melakukan perkara-perkara yang sebelum ini kita lakukan. Kita sudah punya perspektif yang baru. Pisahkanlah diri Anda dengan orang-orang yang tidak perlu Anda bergaul selama Anda di rumah. Saya tahu itu menyakitkan, tetapi berusahalah memisahkan diri kita. Masalah adalah masa untuk kita. Masalah adalah masa Allah. Ketika krisis ini datang, boleh juga mendatangkan masa Allah bagi diri kita. Saudara-saudari, pisahkan diri kita. Ruang atas itu merupakan tempat perpisahan. Tempat perpisahan setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang kedua, jadikan duduk di rumah menjadi tempat duduk dengan Allah. Yang kedua, upper room ataupun ruang atas di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya selalu berkumpul. Itu merupakan tempat mereka melayani ataupun tempat pelayanan. Di ruang atas itu Yesus dan murid-muridnya melayani. Yohanes pasal 13 ayat 3 dikatakan, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala perkara kepadanya, bahwa dia datang daripada Allah dan akan pulang kepadanya. Dengan demikian Yesus berdiri lalu melucutkan jubahnya dan mengikat sehelai tuala di pinggangnya. Kemudian dia menuang air ke dalam sebuah baldi, membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan tuala di pinggangnya. Ruang atas itu merupakan tempat Yesus melayani murid-muridnya. Matius pasal 20 ayat 25 dikatakan, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka, "Aku tahu bahwa pemerintah bangsa asing memerintah rakyat dengan kuku besi, dan orang besar melaksanakan kekuasaan ke atas mereka." 26 ini penting. Garis bawahi ayat 26. Ini tidak seharusnya berlaku dalam kalanganmu. Siapa yang ingin menjadi orang besar dari kalanganmu, mestilah melayani. 27. Siapa yang ingin menjadi orang pertama dalam kalanganmu, haruslah menjadi hamba. Katakan sama-sama, menjadi hamba. Demikianlah Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi ramai orang. Di ruang atas, di upper room itu adalah tempat pelayanan. Stay at home, duduklah di rumah. Jadikan rumah Anda di mana Anda duduk selama MCO ini merupakan tempat Anda melayani. Saya mendengar satu kesaksian dari seorang bapak yang sudah marah karena anaknya diberi homework yang terlalu banyak. Dia sudah tidak larat lagi. Saudara-saudari, dia komplain. Dia kata, jangan lagi beri anak saya homework. Cukuplah. Jika kamu beri, saya tidak akan suruh anak saya buat homework. Saudara-saudari, bila lagi bapak ini mengambil peranan dia menjadi guru bagi anak-anak dia. Selama ini anak dia diajar oleh guru.
mulai tibalah masanya saudara-saudari, Bapak Ibu berfungsi menjadi seorang guru. Saya termasuk, anak saya juga diberi homework, kerja rumah, tapi saya berusaha melayani anak saya. Menuntun mereka melakukan tugasan mereka. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Di tempat mereka berkumpul itu, ataupun upper room itu merupakan tempat Yesus melayani. Di rumah di mana Anda berkumpul bersama dengan keluarga Anda, dengan anak-anak Anda, mungkin Anda tidak biasa, sudah sepertinya susah, sepertinya payah untuk mengajar anak-anak. Karena anak-anak itu kadang-kadang memberontak, tidak mau diajar, tidak mau belajar, tidak mau buat homework. Berusahalah, layanilah anak Anda. Inilah masanya. Selepas MCO ini saya tidak tahu apakah akan ada lagi peluang Anda duduk di rumah bersama-sama dengan keluarga Anda. Ruang atas ataupun di rumah, stay at home, dijadikan stay at home itu tempat di mana Anda dapat melayani. Okay. Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi saksinya, memiliki karakter seperti Dia, yaitu melayani. Katakan sama-sama, melayani. Okay. Mungkin tidak susah, tidak senang bagi kita untuk melayani anak-anak kita, melayani istri, melayani suami kita. Okay. Setiap hari berjumpa dengan mereka. Okay. Dari pagi berjumpa dengan mereka. Okay. Mungkin payah, tapi berusahalah melayani mereka. Yesus datang ke dunia ini dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus sendiri memberi contoh buat saya dan saudara-saudari, yaitu melayani. Jadikan rumah Anda tempat di mana Anda melayani. Mungkin selama ini Anda tidak pandai memasak, berusahalah, belajarlah memasak. Okay. Banyak menu-menu yang kita boleh type. Tinggal kita type di YouTube, DIY, melakukan memasak cake, DIY, memasak nasi bungkus dan sebagainya. Okay. Belajar. Jadi jadikan rumah Anda tempat Anda melayani. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan berkomplain, jangan marah jika ada anak-anak Anda tidak mau buat kerja rumah. Berusahalah melayani mereka. Yang ketiga, upper room di mana tempat Yesus bersama dengan murid-muridnya, yaitu yang pertama adalah tempat perpisahan bagi mereka. Dan yang kedua, upper room itu merupakan tempat mereka melayani, tempat Yesus melayani, dan kita pun harus melayani sama seperti Yesus. Dan yang ketiga, upper room di mana tempat Yesus bersama dengan murid-murid merupakan tempat persekutuan. Katakan sama-sama, tempat persekutuan ataupun tempat penyembahan. Okay. Tempat persekutuan ataupun tempat penyembahan. Matius pasal 26 dikatakan ayat 26, ketika mereka sedang makan. Okay. Katakan sama-sama, makan. Makan berartinya fellowship, bersekutu. Di rumah Anda menyediakan makanan, Anda bersekutu dengan anak-anak Anda, dengan istri, dengan keluarga Anda. Di rumahlah Anda melakukan persekutuan, Anda mengalami persekutuan yang indah. Okay. Saudara-saudari, mungkin selama ini kita balik lambat daripada pekerjaan, daripada kerja, balik malam, tidak ada masa bersama dengan anak-anak, tidak ada masa dengan istri. Masa yang sesuai ketika PKP ini, kita duduk makan bersama-sama. Okay. Dan kemudian Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Mengucap syukur itu dalam artinya menyembah Tuhan, penyembahan, mengucap syukur, memberi pujian kepada Tuhan, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Di rumah merupakan tempat persekutuan, di rumah merupakan tempat penyembahan. Dan yang ayat yang ke-30 dikatakan, setelah
setelah menyanyikan sebuah lagu suci, mereka pun beredar ke Bukit Zaitun. Setelah menyanyikan sebuah lagu suci, mereka pun beredar ke Bukit Zaitun. Setelah makan, kemudian mereka menyanyikan puji-pujian. Kemudian mereka beredar ke Bukit Zaitun, di bukit di mana Yesus akan ditangkap, kemudian diadili. Rumah merupakan seharusnya merupakan tempat persekutuan, tempat penyembahan. Ambillah masa bersama dengan anak-anak kita, ambillah masa dengan keluarga kita, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian di rumah. Mungkin Anda tidak pandai bermain musik, tidak apa-apa, nyanyikan tanpa musik. Mungkin Anda boleh kamu punya YouTube, carikan lagu-lagu pujian, nyanyikan bersama-sama. Bergilir-gilirlah membaca firman Tuhan, bergilir-gilirlah berdoa bersama-sama. Ketika Anda bersembang-sembang bersantai-santai dengan anak-anak Anda, ajaklah anak-anak Anda bersembang tentang Tuhan. Berceritalah tentang Tuhan kepada anak-anak Anda, kepada istri Anda, kepada suami Anda. Ceritalah tentang Tuhan dan perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan Anda kepada mereka. Tunjuklah teladan iman ketika berada di rumah. Tunjuklah teladan iman kepada keluarga Anda, kepada anak-anak Anda. Sepertinya berdoa. Membaca firman Tuhan setiap hari. Anak-anak Anda melihat ketika Anda berdoa, ketika Anda membaca firman Tuhan, wah, ayah saya, ibu saya selalu berdoa ketika mereka berada di rumah. Mereka akan senang duduk di rumah sambil tidak mau. Ketika mereka senang berada di rumah, ketika mereka diajak keluar, mereka tidak akan suka di tempat lain. Yang mereka mau kan hanya di rumah. Jadikan your house become a home. Jadikan your house become a home, tempat di mana anak-anak senang. Berkumpul, bermain bersama-sama dengan ibu dan bapak mereka. Terapkan di rumah, terapkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan keluarga Anda. Sepertinya mengasihi mereka, setia, menghormati mereka, dan sebagainya. Di rumah doronglah anak-anak Anda untuk beribadah. Walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja memuji Tuhan bersama-sama, walaupun tidak ada Sunday School, lakukan seperti mana Anda lakukan di gereja. Di rumah seharusnya menjadi tempat persekutuan dan penyembahan. Dan yang terakhir, ajarlah anak-anak Anda firman Tuhan yang benar ketika mereka di rumah. Sekali lagi saya katakan, jadikan rumah Anda a home, bukan a house. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, upper room di mana tempat Yesus bersama dengan murid-muridnya merupakan tempat perpisahan dan juga merupakan tempat mereka melayani. Dan yang ketiga merupakan tempat persekutuan dan penyembahan. Ketika Anda berada di rumah, ketika Perdana Menteri mengatakan stay at home, duduklah di rumah. Jadikan rumah itu merupakan surga bagi saudara dan saudari. Sehingga anak-anak Anda senang. Dan ketika Anda mengetahui prinsip ini, di rumah juga, yang keempat, di rumah juga merupakan tempat keluarga Anda berjumpa dengan Yesus Kristus. Yaitu tempat perjumpaan dengan Kristus. Haleluya. Duduk di rumah. Stay at home. Haleluya. Matius pasal 19 ayat yang ke-19. Ya, dikatakan, pada hari Minggu itu setelah petang, murid Yesus berhimpun di sebuah rumah. Ini di ruang atas, di upper room, dengan pintu terkunci karena mereka takut akan orang Yahudi. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, damai sejahtera kepada kamu. Selepas itu dia menunjukkan tangan dan rusuknya kepada mereka.
Maka murid-murid itu pun bersuka cita melihat Tuhan. Wah, dia tunjuk tangan, ada lubang paku, tempat paku. Dia tunjuk rusuknya, ada tempat tombak. Okay. Tetapi saudara-saudari, Thomas, salah satu daripada muridnya, tidak bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu. Perjumpaan Yesus yang pertama setelah kebangkitan. Pada waktu ayat 19 dan 20 dikatakan Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Lalu mereka menceritakan bahwa mereka sangat gembira bertemu dengan Tuhan. Wah, aku tidak percaya, kata Thomas. Aku tidak percaya. Selagi aku belum melihat. Nah, ayat 26 dikatakan, seminggu selepas Yesus berjumpa dengan murid-muridnya tanpa Thomas, para murid-murid Yesus termasuk Thomas berkumpul lagi di situ. Berarti ruang atas itu merupakan tempat yang indah, tempat di mana mereka berkumpul bersama-sama. Nah, di situ mereka berkumpul. Sungguh pun pintu terkunci seperti dahulu. Yesus muncul dalam kalangan mereka lalu berkata, damai sejahtera kepada kamu. Setelah itu ia berkata kepada Thomas, hulurkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkan tanganmu dan masukkanlah ke dalam rusukku. Jangan ragu-ragu lagi, percayalah. Yesus berkata, percayalah. Thomas pun berkata kepada Yesus, ya Tuhan, ya Allah. Dia percaya. Ketika kita berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan, barangkali istri Anda masih sibuk-sibuk di dapur, masih tidak lagi mau terbuka hatinya. Kita terus berkumpul. Selama MCO ini, selama PKP ini kita terus berkumpul. Mungkin suami Anda masih lagi berada di dapur belakang bersama dengan kawan-kawan. Ada orang berkumpul di dalam ruangan tamu menyembah Tuhan. Yang lain sedang melakukan tugas harian mereka. Tetapi saya katakan berkumpul selalu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah selalu. Sedangkan Thomas tidak percaya pada mula-mulanya. Tapi ketika kedua kali Yesus berjumpa dengan mereka, maka Thomas mulai percaya. Saudara-saudari, ketika Anda berkumpul selalu, memuji Tuhan selalu, senantiasa, lakukan selalu. Mungkin hari ini suami Anda belum terbuka, istri Anda belum terbuka, anak-anak Anda belum terbuka. Lakukan selalu. Anda berdoa terus bagi mereka, terus berdoa, terus menyampaikan nama-nama mereka kepada Tuhan. Suatu hari nanti di rumah mereka akan bertemu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Di rumah seharusnya tempat di mana keluarga kita bertemu dengan Tuhan. Obed-Edom diberkati dengan luar biasa karena tabut itu berada di rumahnya. Saya berdoa pada hari ini saudara, supaya rumah kita jadikan rumah kita jadikan stay at home itu menjadi duduk dengan Allah. Kita jadikan rumah kita surga di mana Tuhan itu hadir. Haleluya, haleluya. Tempat upper room di mana Yesus dan murid-muridnya selalu berada merupakan tempat perpisahan. Tempat mereka melayani dan tempat di mana adanya persekutuan dan penyembahan. Dan di upper room itu juga merupakan tempat perjumpaan dengan Kristus. Thomas bertemu dengan Tuhan. Walaupun pada mulanya dia tidak percaya, dia bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari, malaikat di surga memuji-muji Tuhan jika ada satu jiwa diselamatkan. Malaikat di surga akan bersorak-sorai jika suami Anda berjumpa dengan Tuhan. Ataupun istri Anda berjumpa dengan Tuhan. Anak Anda berjumpa dengan Tuhan. Di rumahlah tempat seharusnya mereka bertemu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Obed-Edom luar biasa. Dia diberkati Tuhan oleh karena dia meletakkan Tuhan, tabut itu dalam rumahnya. Dimanapun dia pergi, dia diberkati dengan luar biasa. Saya berdoa,
agar setiap kita berusaha untuk tinggal di rumah. Jadikan rumah itu di mana Allah hadir bersama-sama dengan kita. Yang terakhir saya katakan, Bill Gates berkata begini, COVID-19 remind us how important our family and home life is, and how much we have neglected this. It is forcing us back into our houses so we can rebuild them into our home and to strengthen our family unit. Saya ulang sekali lagi, COVID-19 remind us of how important our family and home life is, and how much we have neglected it. It forcing us back into our houses so we can rebuild them into our home and to strengthen our family unit. Diberkatilah Anda di mana Anda berada, di rumah, dimanapun, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami mau respon Tuhan. Kami mau jadikan MCO ini, kami mau jadikan tema daripada Perdana Menteri kami untuk tinggal di rumah dalam krisis COVID-19 ini. Ketika kami tinggal di rumah, kami menjadikan rumah kami di mana Allah hadir. Kami akan jadikan rumah kami di mana Engkau akan hadir. Keluarga-keluarga kami diberkati Tuhan ketika Engkau hadir di rumah kami. Sehingga rumah kami, our home, tidak akan menjadi rumah yang biasa-biasa. Rumah yang akan diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita beredar dari tempat kita masing-masing, terimalah berkat daripada Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian.